Jadi orang kaya enak ya? Katanya kalau jadi orang kaya itu mau liburan, mau jalan-jalan, mau tidur doang sepanjang hari, sepanjang apa minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, tapi makin kaya terus. Nah, sedangkan orang menengah atau orang yang miskin gitu ya, udah kerja aja tetap aja masih apa namanya nggak bisa mencapai hal tersebut. Bedanya apa sih? Jadi mau nggak apa namanya kamu merasakan hal-hal seperti itu yang tidur pun malah makin kaya? Kalau mau dengerin video ini sampai habis karena saya akan kasih tahu apa sih sebenarnya yang ada di backgroundnya ya, yang ada di belakang layar yang membedakan antara orang kaya dan orang yang tidak kaya, orang menengah dan orang miskin. Simple sebetulnya. Ada di mindset. Itu yang pertama. Itu yang jawaban pendeknya adalah ada di mindset. Nah, apa yang dimaksud dengan mindset saya akan jelasin. Orang kaya itu awalnya ini beda dengan orang-orang yang lahir kaya ya enggak ya, tapi banyak juga kan orang yang memang dari awal mereka fight create something akhirnya mereka jadi kaya yang dari nol maksudnya. Nah, bedanya apa? Orang yang dari nol dan akhirnya menjadi kaya, mereka adalah orang-orang yang cerdas secara finansial. End of story, simple. Mereka cerdas secara finansial. Maksudnya apa cerdas secara finansial? Mereka kerja, mereka digaji. Gajinya mereka investasikan untuk membeli aset yang menghasilkan passive income. Lalu kemudian aset ini mereka akumulasi terus, gajian beli aset, gajian beli aset, gajian beli aset, sehingga passive income-nya makin menggunung, makin menggunung, makin menggunung, makin banyak, sehingga pada satu titik mungkin passive income mereka 100 juta sebulan. Saya kasih angka aja biar gampang. 100 juta sebulan ini passive income ya dari aset-aset, misalnya dari propertinya kah, dari bisnis franchise-nya kah, atau apapun lah. Nah, kemudian kalau misalnya si orang kaya ini kan udah kaya nih, pasif income 100 juta kan. Mereka tiap hari liburan, tiap hari jalan-jalan, atau enggak tiap hari bengong doang di rumah, ngabisin uang ternyata 99 juta sebulan. Artinya apa? Uangnya belum habis, pasif income berikutnya udah masuk lagi. Kan seperti itu, makanya orang kaya yang pasif income-nya udah melebihi biaya hidup idealnya, ya mereka nggak usah kerja lagi. Mau jalan-jalan, mau keliling dunia atau kemanapun, uangnya nggak akan habis-habis ya, karena itu simpelnya. Sekarang kita lihat orang yang menengah dan orang yang miskin, bedanya apa? Orang yang tidak kaya, yang belum kaya, atau yang mindsetnya tidak kaya, gajian sama-sama kerja dan digaji, sama-sama kerja dan digaji, tapi gajinya dipakai untuk misalnya beli handphone baru, buat bisa pamer ke teman-temannya, buat traktir teman-temannya makan. Karena kalau gajian nggak traktir, nanti dikucilin sama teman-temannya. Lalu kemudian ikut party, ikut traveling jalan-jalan, padahal jalan-jalannya pakai gaji, pakai active income. Lalu kemudian untuk beli hiburan, nonton ini, nonton konser Justin Bieber dan segala-galanya. Saya nggak bilang nonton Justin Bieber nggak boleh, saya nggak bilang liburan jalan-jalan traktir teman nggak boleh. It's okay, silakan. Tapi ya konsekuensinya kalau hal itu dilakukan dengan active income ya kamu nggak akan financial freedom gitu aja. Saya nggak bilang ini benar itu salah, nggak. Tapi semua tindakan ada konsekuensinya. Kalau kita mentraktir teman dengan passive income ya kita akan aset kita akan terus berjalan dan kita akan tetap financial freedom. Tapi kalau kita mentraktir teman dengan active income ya bulan depan harus kerja lagi cari duit supaya active income-nya datang lagi. Sesimpel itu. Ini bukan soal mana baik, mana salah, mana benar, atau mana yang nggak benar. Ini tentang apa yang kita pilih, itu ada konsekuensinya. Dan pilihan kita datang dari mindset kita. Kalau mindset kita dalam mindset orang kaya, meskipun sekarang belum kaya, at the end of the day, pada akhirnya kita akan kaya. Mau nggak mau, suka nggak suka, tinggal soal waktu saja. Tapi kalau kita mindsetnya nggak kaya, mau nunggu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pun ya nggak akan berubah. Gini-gini aja. Oke, sekarang gini, gimana caranya supaya kamu dari sekarang yang gaji pas-pasan bisa kemudian financial freedom? Caranya gampang. Di apa namanya di description video ini saya udah buatin sebuah ebook yang saya jelaskan roadmapnya bagaimana caranya supaya kamu bisa dari gaji pas-pasan bisa menuju financial freedom. Saya udah jelasin, saya tuliskan dengan cukup jelas, cukup apa namanya padat bagaimana caranya step by step dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Saya nggak bilang instan, tapi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Saya nggak bilang apa namanya ini adalah jalan yang mudah tanpa challenge, enggak. Challenge pasti ada, tantangan pasti ada, cuman permasalahannya kamu komit nggak. Kalau kamu komit, kamu bisa jalankan, saya garansi kasih dirimu waktu misalnya 3 sampai 5 tahun deh. You will be financially free. I guarantee lah, I promise you. Selama
kamu menjalankan atau komit mengaplikasikan secara intens apa yang saya tulis di e-book yang saya taruh di bawah linknya di description. Kamu bisa download gratis. So, kalau kamu mau komit, tunjukkan komitmenmu dengan apa? Klik link yang ada di bawah di description, download bukunya, baca sampai habis, lalu praktekkan. I guarantee, I promise you, kasih waktu 3-5 tahun, kamu akan beda banget ya dengan kamu yang sekarang secara finansial dan secara posisimu menuju financial freedom. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.